Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ayyuhal hadirun, berikut kepada para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada sore hari ini di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, mengulas kembali di dalam pengajian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia Ranting, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur. Saya sampaikan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh guru-guru kami, terkhusus Mukarram Kiai Haji Hasan Mustafi. Di dalam kesempatan kali ini saya hanya sedikit mengulas apa-apa yang telah beliau sampaikan di dalam pengajian-pengajian kitab Arba'in An-Nawawi, dan tentunya hal ini adalah saya maksudkan agar mengambil manfaat yang lebih daripada ilmu-ilmu yang telah guru-guru kami sampaikan. Wa bi sanadil muttasil an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli wa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atihi yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan manusia daripada setiap orang tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah dia niatkan. Barang siapa ia berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah dia karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang tujukan tadi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Maghirah bin Baradizbar al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nasaiburi. Dalam kedua kitab hadis ini adalah hadis yang paling sahih di dalam kitab-kitab mereka. Dapat kita tarik kesimpulan urgensi daripada hadis ini adalah merupakan suatu hadis yang sangat penting di dalam kita melaksanakan atau berbuat amal ibadah, karena menjadikan suatu orientasi yang secara menyeluruh daripada hukum-hukum dalam Islam. Ini bisa kita lihat di dalam beberapa pendapat para ulama. Abu Daud berkata, hadis ini adalah setengah daripada ajaran Islam, karena agama bertumpu pada dua hal, yakni sisi lahiriah dan sisi batiniah. Di amal perbuatan itu mempunyai dua sisi, yakni sisi lahiriah sebagai suatu amal dan sisi batiniah sebagai suatu niat. Dan agama mengatur yang demikian itu dan bersandarkan kepada dua hal yang demikian, yakni amal perbuatan dan juga niat. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga daripada ilmu. Dan ini penting untuk dapat kita ketahui, para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, karena perbuatan manusia
terbagi menjadi 3 hal, yakni secara hati kita, secara lisan kita, dan secara perbuatan anggota tubuh kita semuanya. Dan niat di dalam hati merupakan salah satu daripada bahagian ibadah kita dari apa yang disebutkan tadi. Mengingat urgensinya yang sangat penting ini, maka penting bagi kita untuk selalu menjaga niat kita di dalam segala perbuatan-perbuatan kita. Di dalam latar belakang hadis ini, Imam At-Tabari meriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, di antara kami ada seseorang laki-laki yang dia melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak sehingga ia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki itu kemudian ikut dia hijrah dan menikahinya. Karena itu kami memberinya julukan Muhajir Ummu Qais. Jadi seorang laki-laki yang ia ingin menikahi seorang perempuan, namun perempuan tadi menolak, ya, karena perempuan ini ingin mengikut hijrahnya Rasulullah SAW. Tetapi si lelaki yang tadinya ditolak, dia tidak berniat untuk berhijrah kepada Rasulullah SAW. Tapi karena dia punya niat untuk menikahi wanita tadi, kemudian dia ikut hijrah kepada Rasulullah SAW. Jadi hijrahnya hanyalah semata-mata untuk menikahi daripada Ummu Qais. Said Ibnu Mansur meriwayatkan di dalam kitab sunannya dengan sanad sebagaimana syarat Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang hijrah untuk mendapatkan kepentingan dunianya, maka pahala yang didapatkan sebagaimana yang didapat oleh laki-laki yang hijrah untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qais tadi, hingga ia dijuluki Muhajir Ummu Qais. Di dalam kesempatan ini dapat saya sampaikan bahwasannya niat kita di dalam beribadah janganlah kepada tujuan dunia semata. Meskipun kita mendapatkannya apa yang kita niatkan sebelumnya, kan tetapi kita tidak akan mendapatkan pahala kebaikan dan kemuliaan karena niat yang demikian itu tidak akan membawa kebaikan akhirat. Oleh karena ada keterangan bahwasanya segala amal ibadah harus bersyarat kepada niat. Dan inilah yang akan menjadikan syarat sahnya suatu ibadah. Seperti kita sholat, puasa, zakat dan yang lainnya secara fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal permulaan perbuatan amal kita memasukkan adalah niat. Nah, lalu di mana tempat yang niat itu? Maka niat kalau ditanya tempat, maka dia bertempat di dalam hati kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana posisi lafaz niat? Nah, lafaz niat mempunyai fungsi untuk menguatkan niat kita di dalam hati kita. Makanya para alimul ulama membuat suatu susunan lafaz niat agar orang-orang ataupun orang yang ingin beribadah selalu berawal dan diawali dengan niat. Kenapa demikian? Karena sesuatu manusia awam memiliki sifat was-was. Kekhawatiran was-was inilah yang bisa jadi kita melakukan amal ibadah tanpa niat dan kita ataupun tidak yakin terhadap apa yang kita niatkan. Oleh karenanya penting adalah kita melafazkan niat meskipun di luar
daripada rukun ibadah kita. Dan niat yang secara lafaz berbeda dengan niat secara kolbu. Niat secara kolbu harus masuk di dalam awal perbuatan ibadah kita. Sebagaimana semisal kita memasukkan niat sholat di saat kita melaksanakan takbiratul ihram. Dan itulah yang diajarkan oleh guru-guru kami. Para pirsawan, para pemerhati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelumit hal yang demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan kita adalah tergolong orang-orang yang selalu menjaga niat kita semuanya dan menetapkan niat kita semuanya, menjadikan segala amal ibadah kita lengkap, terpenuhi syarat rukunnya, sehingga dapat kita memperbagus pula daripada sunnah-sunnah dan adab-adab sholat kita semua, ataupun sunnah-sunnah ataupun adab-adab di dalam ibadah kita yang lainnya. Hal demikian penting untuk kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.